ditanyakan terkait kevalidan di Info GTK ya, yang ini kode 16 menunggu usulan SKTP oleh operator tunjangan dan menemui kendala mengenai harus melampirkan nilai insentif dari Pemda atau gaji tetap atau surat penugasan dari Pemda, sementara belum ada informasi dari awal tahun terkait pengajuan insentif honor non ASN ataupun pengajuan surat penugasan dari Pemda dan belum ada informasi solusi mengenai hal tersebut dari Pemda bagi yang tidak punya dan bagaimana solusinya. Mungkin Mas Andi bisa bantu menjawabnya. Halo, saya jawab ya Bu ya. Ya, Baik, gini teman-teman. Ini sebenarnya ada dua hal ya. Pertama adalah tadi boleh. Oke, ini adalah masalah tunjangan profesi. Kemudian di sini ada masalah pemberkasan ya. Pemberkasan ini untuk gaji tetapnya kali ya, atau surat penugasan dari Pemda. Sementara, oke. Jadi mungkin ini berkaitannya dengan pemberkasan yang disyaratkan oleh teman-teman di Dinas Kabupaten Kota untuk pengajuan SKTP. Baik, jadi begini teman-teman. Untuk pengajuan SKTP memang tombol terakhirnya ya, tombol terakhir untuk menentukan dia akan disekakan atau tidak, itu ada di Pemda, ada di Dinas Pendidikan ya. Jadi bukan di kita. Kita hanya melakukan validasi secara apa namanya, secara data apakah seorang guru itu memenuhi jam liniernya apa tidak gitu ya. Kemudian secara apa namanya, secara kepegawaian apakah dapat dibayarkan apa tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memberikan daftar teman-teman guru-guru ini yang sudah memenuhi syarat tadi ke satu jenis satu kategori apa namanya, kelulusan yang siap diusulkan ya, kelulusan sertifikasi. Kita menyebutnya kelulusan ya, itu guru-guru yang sudah lulus sertifikasi atau PPG gitu ya, yang dapat diusulkan oleh Pemda ya. Jadi kita masukkan ke dalam satu, katakan satu wadah gitu, yang teman-teman dinas tinggal melakukan pencentangan aja, pencentangan mana yang diusulkan, mana yang tidak. Nah, pertimbangan mana guru yang dapat dibayar, yang dibayarkan apa tidak, itu sepenuhnya diberikan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan regulasi lah. Misalnya gini, misalnya saya seorang guru ya, di sebuah SMP gitu ya. Secara data saya itu udah memenuhi syarat kok, sudah mengajar full 24 jam bahkan mungkin lebih ya. Tetapi pada kenyataannya apakah saya datang apa enggak ke SMP, orang pusat nggak tahu ya. Kita sebagai pengelola pusat nggak tahu itu guru itu datang apa enggak nih ke sekolah nih, apakah dia sering bolos, apakah masuk pagi terus setelah dia absen dia jalan-jalan ke mall, pulangnya balik lagi baru dia ngajar lagi, nggak seperti itu ya. Jadi yang mengetahui apakah seorang guru itu layak apa tidak bukan cuma dari data tapi juga dari faktualnya, dari aktualnya seperti apa. Nah, makanya kita berikan kepada dinas untuk melakukan apa namanya, verifikasi terakhir, yaitu dengan menggunakan salah satunya adalah dengan berkas juga, yaitu diantaranya adalah gaji pokok. Kenapa kok pakai berkas? Karena gaji pokok yang di entry oleh teman-teman di dinas, sorry, di Dapodik itu boleh jadi ada kesalahan ya, sehingga ini akan menjadi pembanding. Jadi sah-sah aja ketika dinas meminta apa namanya, gaji pokok itu apa, untuk melihat sebetulnya gaji pokok dia berapa, karena jangan sampai nanti kesalahan di Dapodik itu akan membuat kesalahan bayar. Bayangkan jika misalnya seorang yang gaji cuma 3 juta, tapi dia NT Dapodiknya itu 5 juta. Nah, terus dinas tanpa ada verifikasi menyetujui saja, akhirnya itu guru akan dibayar 5 juta, akhirnya ada kelebihan bayar 2 juta. Nah, ketika terjadi kelebihan bayar ini biasanya itu akan menjadi masalah yang susah untuk dipecahkan ya, apalagi apalagi ketika gurunya itu misalnya udah nggak aktif lagi ya, katakan misalnya dia pensiun lah atau dia wafat lah atau sebagainya, itu tidak bisa begitu aja menarik uang yang sudah terlanjur masuk ke rekening guru ya. Makanya itu adalah satu apa namanya, prosedur yang mungkin harus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan bayar kayak gitu. Nah, jadi eh, untuk masalah ini ya, untuk masalah ini jika teman-teman dinas untuk meminta, sebenarnya tujuannya adalah cuma itu aja sih, cuma untuk melihat
betul nggak sih guru ini gaji pokoknya sesuai dengan yang di entry itu aja sih. Kalau mungkin menurut saya, kalau ada bukti lain itu nggak masalah juga ya. Nggak harus misalnya bentuknya apa tadi ledger lah atau apalah itu nggak harus itu. Yang penting mungkin juga bisa dengan SK misalnya SK apa namanya gaji berkala itu juga bisa ya untuk menunjukkan berapa gaji pokok dia sebetulnya gitu. Nah, untuk teman-teman dinas mungkin ya tidak perlu apa namanya kaku dalam menerapkan prosedur ya. Harus fleksibel lah. Ketika ada salah satu misalnya tidak dapat terpenuhi dengan berkas yang A, mungkin dengan berkas lain pun bisa ya. Yang penting jangan sampai hak guru itu hilang gara-gara dokumen yang sebetulnya nggak wajib ya menurut kita ya. Hanya sebagai pendukung saja gitu loh Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya.